itu ada 75 anak yang menjalani cuci darah secara rutin, tetapi bukan setiap hari. Karena mereka itu cuci darah seminggu 2 kali, maka kurang lebih dalam sehari itu ada sekitar 15 yang datang rutin. Emang jumlahnya menjadi lebih banyak, tetapi saya sih melihatnya itu bukan suatu warning atau misalnya lonjakan yang yang membahayakan gitu. Justru kita sebetulnya ingin temuan lebih awal supaya kalau memang kasusnya masih bisa diatasi, akan mencegah supaya tidak terjadi gagal ginjal. Ya kalau waktu HD itu waktu cuci darah ya, itu kalau pagi kan jadwalnya jam 8, kita berangkat dari sini setengah 6 udah jalan. Pakai motor berdua aja saya sama Ibnu. Harus bawa persiapan selimut, makan, minum, itu harus disiapin. Yang kita kan nggak boleh makan makanan yang sembarangan. Kalau udah cuci darah itu ya minumannya juga dibatasin, makanannya harus dijaga. Cuci darah itu tergantung, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam, atau itu Ibnu 4 jam. Jadi dia dijadwalkan 4 jam. Gurunya setelah mau keluar sekolah, mau perpisahan, ngomong ke saya, Ibnu itu sering jajan minuman kemasan lebih dari 1. Makanya saya pesan ke teman-temannya Ibnu, cukup Ibnu aja, untuk teman-teman yang lain jangan. Tentu kebiasaan makan, kebiasaan minum, kebiasaan hidup sehat yang harus seimbang, harus ada aktivitas fisiknya, tidak hanya duduk saja main handphone. Indonesia ini menghadapi masalah gagal ginjal pada dewasa yang juga sangat meningkat. Sehingga kita kemudian menelusuri karena penyebabnya adalah hipertensi, kemudian penyakit gula, juga obesitas. Maka kita menganggap perlu sejak kecil kita mengajarkan hidup sehat. Kenapa saya mendirikan Yayasan Ginjal Anak Indonesia? Karena saya melihat langsung orang-orang yang kena gagal ginjal itu rata-rata mereka tidak mampu. Bahkan saya ketemu ke anak, ya itu gagal ginjal, kemudian broken dia, cerai orang tuanya, dia diantar oleh orang lain. Ada juga beberapa anak yang mau pulang ongkos cuci darah aja nggak punya. Buat orang tua yang sudah terlanjur divonis gagal ginjal, ayo semangat. Ya, kita jalani pengobatan dengan baik karena gagal ginjal bukan gagal hidup. Insya Allah masih bisa hidup berkualitas dengan mengikuti protokol yang baik. Untuk anak-anak yang dalam penyakit ginjal kronik yang fase-fase awal, maka pesan saya selalu saya sampaikan mengenai kepatuhan berobat. Jadi pastikan bahwa dokter yang menangani itu memahami penyakit ginjal yang diderita anaknya dan kemudian ikuti semua anjuran dari dokter, termasuk minum obatnya teratur, kontrol juga rutin, pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang perlu dikerjakan secara rutin juga dikerjakan. Karena dengan pemantauan yang baik, maka sebagian besar penyakit ginjal kronik itu bisa diperbaiki sehingga tidak sampai pada kondisi gagal ginjal yang stadium 5. Pemerintah mungkin tolong dibuka poli atau nepro anak paling tidak di rumah sakit provinsi. Nah, ini sangat membantu ya untuk anak-anak yang di daerah. Dan yang paling penting ada rumah donor. Karena ini yang ditunggu-tunggu mereka yang sedang cuci darah. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini.
karena kami sudah memberitahukannya. Doain semoga lancar, nggak pusing-pusing. Semoga nggak kram. Sakit. Pelan-pelan. Lagi kram. Tetangga semua teriak, bau busuk. Saya dengar nangis ya. Dua-dua adiknya tuh keluarganya nangis. Terus Pak RT astagfirullahaladzim. Kita sama-sama bisa menyaksikan pemakaman 4 orang anak yang nggak berdosa. Tersangka P memiliki ide untuk melakukan pembunuhan terhadap keempat anaknya. Hancur. Dalam kondisi yang belum pulih, Devi Nisa Putri dipaksa harus menelan pil pahit. Bagaimana tidak, ia harus menerima kepergian keempat buah hatinya sekaligus untuk selama-lamanya usai tewas di tangan sang suami, Panca Darmansyah. Tangis Devi Nisa pun pecah menyaksikan keempat jenazah anaknya saat hendak dimasukkan ke liang lahat di TPU Perigi Sawangan, Depok, Minggu 10 Desember lalu.